Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, minasang, konbanwa. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di channel Ojak. Yang insya Allah di channel ini aku akan sharing beberapa pengetahuan dan pengalaman tentang seputar dunia kerja di Jepang ataupun seputar kehidupan di Jepang ya teman-teman. Dengan harapan mudah-mudahan video-video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya yang sedang mencari informasi tentang dunia kerja di Jepang. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, kalian bisa bergabung dengan subscribe channel ini dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku ingin sedikit membahas tentang kabar yang beredar di media sosial yang sekarang lagi booming banget. Dan ini adalah kabar duka ya teman-teman. Karena ada seorang pemagang dari Indonesia yang kerja di Jepang atau yang disebut Jisusei yang mengakhiri hidupnya dengan tragis, yaitu dengan bunuh diri. Ini benar-benar sangat memilukan. Entah apa penyebabnya, namun di video kali ini aku tidak ingin membahas secara detail siapa identitas orang tersebut karena ini merupakan privasi. Jadi aku hanya ingin mengambil hikmah dan pelajarannya untuk kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Biar kita bisa belajar dari kejadian ini. Jadi menurut artikel yang aku baca, seorang pria tersebut baru aja kerja di Jepang itu sekitar 4 bulan. Jadi sama seperti saya yang baru 4 bulan kerja di sini. Mungkin datangnya bareng sekitar bulan April. Iya, dan aku juga bulan April dan dia juga bulan April bareng kan. Mungkin beda penyalur aja, beda LPK. Jadi si pria tersebut itu bekerja di bidang konstruksi saluran pipa air. Yang kalau menurut aku sih gila sih kalau kerja di bagian genba di bagian konstruksi yang seperti itu tuh kayak berat sih kayaknya. Orang-orang yang lapangan tuh lebih keras mungkin gitu. Jadi sehari sebelum dia mengakhiri hidupnya, konon katanya dia sempat menelpon ke orang tuanya juga, ke kakaknya, bahwasanya dia tuh pengen pulang, nggak kuat katanya kerja di Jepang karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Jepang. Dalam artian dibully ya teman-teman. Ya, inilah bukti nyata bahwasanya Jepang itu benar-benar keras. Karena gini ya teman-teman, kalau menurut pendapat aku pribadi sih, yang membuat sulit buat kerja di Jepang itu ada 4 faktor. Yang pertama, kerjaannya nih. Kemudian, rekan kerja. Yang ketiga, skill bahasa yang kita miliki. Yang keempat, tekanan dari rumah juga, tekanan dari keluarga di rumah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kerjaannya. Kalau kerjaannya berat, seberat apapun, pasti kita akan berusaha buat menyelesaikan. Pasti bisa. Karena di kerjaan saya juga berat. Dengan tubuh saya yang krempeng kayak gini, saya harus mengangkat beban sekitar ya ada sampai 35 kiloan barang itu dengan tangan sendiri, dan itu senpai saya aja, senior saya sampai mengalami terkilir dan sampai sekarang belum sembuh. Dan itu benar-benar beresiko, namun seberat apapun kerjaan pasti kita bisa selesaikan. Dan secapek-capeknya di kerjaan tuh dengan istirahat pun kita ya bisa sembuh gitu, bisa pulih. Namun yang kedua nih, di rekan kerja, partner kerja. Nah, ini yang sulit. Kalau kita dapat partner kerja yang susah buat kerja sama, kemudian partner kerja yang julid, yang gak suka sama kita, mau kerjaan seenak apapun, mau kerjaan semudah, segampang apapun, gak bakalan enak. Kenapa? Karena bebannya di pikiran, di hati. Capek fisik, istirahat, selesai. Kalau capek hati itu, wah, bikin malas kerja. Ya kan? Kita udah kerja serius, udah capek, udah bener-bener mengerjakan dengan sempurna. Tapi kadang-kadang disalah-salahin. Kadang-kadang kita dijelek-jelekan.
kadang-kadang kita dibully atau sebagainya lah. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa, skill bahasa kita. Jadi ini juga benar-benar bikin saya stres nih kerja di Jepang tuh, karena instruksi di pekerjaannya kan pakai bahasa Jepang tuh semua. Sedangkan kita juga baru awal-awal dan bahasa Jepangnya tuh benar-benar masih pemula banget. Ya namanya juga belajar di teori, di buku, beda banget sama praktek langsung kan. Kalau misalkan belajar di buku mah ya kita menjawab aja ya istilahnya bisa lah gitu. Tapi kalau langsung ngobrol sama orang Jepangnya, waduh itu benar-benar bikin mumet ya teman-teman. Karena saya juga kadang-kadang suka salah memahami instruksi. Disuruh ini, saya ngelakuin ini. Nah itu kan bikin orang Jepang juga kesel. Lama-lama kan ya kita bisa dibentak, bisa dimarah-marahin, bisa wah banyak hal gitu kan. Kemudian faktor yang terakhir nih, faktor di keluarga. Faktor faktor internal kalau menurut saya. Karena gini, banyak kan orang tua di rumah, keluarga di rumah yang berekspektasi tinggi terhadap anaknya yang kerja di Jepang. Jadi orang tua di rumah kan nggak tahu bahwasanya ya taunya kerja di Jepang tuh gajinya gede gitu kan. Terus di sana ya enak, bisa ini, bisa itu. Jadi kadang-kadang ada orang tua, ini pengalaman dari teman-teman saya juga. Jadi baru aja kerja di Jepang, baru aja mulai kerja, tapi udah minta ini itu, wah pokoknya bikin dia mumet, bikin dia stres gitu. Udah mah kerjaannya berat, ngadepin partner kerja yang julid, yang nggak bisa kerja sama, kemudian juga bahasa kita masih pemula, kita juga masih harus banyak belajar dan mumet banget. Kemudian ditekan oleh ekspektasi dari keluarga di rumah, belum hutang yang harus dibayar kan, belum juga keinginan yang belum sempat terpenuhi, itu benar-benar berkecamuk di pikiran. Dan mungkin ini bisa jadi apa namanya, salah satu faktor yang membuat pria tersebut juga mengakhiri hidupnya. Tapi alhamdulillahnya aku di sini mendapat partner kerja yang baik. Senpai dari Indonesianya baik membantu saya, kemudian orang Jepangnya juga baik-baik di perusahaan saya. Jadi meskipun kerjaannya berat, jadi bawaannya happy, bawaannya santai, banyak bercanda, banyak belajar gitu kan. Dan orangnya Jepang juga, dia kalau ada waktu luang suka mengajari beberapa hal kepada kita gitu kan. Kadang suka ngobrol, dia suka bilang ke saya, sok mau nanya apa aja gitu, nanti saya jawab gitu kan sambil belajar gitu. Jadi eh, banyak keseruan lah gitu kan. Nah mungkin kalau menurut aku pribadi sih yang dialami oleh pria tersebut itu ya faktor-faktor tersebut, faktor di rekan kerja gitu kan. Karena banyak juga sih teman-teman saya yang ngeluh bahwasanya ya orang Jepangnya ya suka bentak-bentak, suka marah-marah, suka ini gitu kan. Cuman nggak bisa disamaratakan sih ya teman-teman. Beda pekerjaan, beda rekan kerja, ya beda lah gitu kan. Namun kejadian ini benar-benar jadi pelajaran sih buat diri saya pribadi khususnya. Mungkin buat teman-teman juga. Bahwasanya ya kita di Jepang ya harus bisa ngatur diri kita sendiri, ngatur emosi kita, ngatur cara kita buat apa menghadapi segala situasi dan kondisi di sini gitu kan. Dan pasti semua tuh mengalami yang namanya stres dalam pekerjaan, kemudian juga jenuh di sini kan di Jepang tuh gitu-gitu aja dari pagi sampai sore kayak gitu, sampai malam lagi, sampai pagi lagi, wah monoton banget gitu kan kalau kita nggak ada kegiatan lainnya. Makanya aku bikin YouTube ini ya biar ada kegiatan juga selain apa namanya memberikan manfaat buat teman-teman, jadi juga ada apa namanya timbal baliknya gitu ke saya gitu kan. Jadi istilahnya kita sama-sama seneng lah gitu. Kalau aku sih nggak muluk-muluk gitu, yang penting ada yang dengerin aja udah seneng banget, ada yang nonton gitu, ada yang nonton dan mau apa namanya ngeklik video ini juga udah seneng banget gitu. Jadi terima kasih.
Jadi mungkin sekian aja ya teman-teman, video kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu kan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu kan. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau bergabung dan kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan video aku, ya silakan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya ya teman-teman. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.